got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Jadi saya ini membuat tugas learning jurnal sebagai mata kuliah teknik produksi film. Nah, selanjutnya saya mau memaparkan materi yang minggu kemarin tentang unsur-unsur skenario dalam film. Jadi dengan format penulisan ini, format penulisan skenario atau penyusunan skenario bisa berbeda-beda tergantung gaya dan selera penulisan skenario. Meski dari isi tidak banyak berbeda. Format penulisan skenario ini yang pertama itu ada juga margin. Jadi margin ini dalam format penulisan skenario antara lain yaitu batas atas 1 inci, batas bawahnya itu 1 inci, dan batas kanannya itu cukup 1 inci, batas kirinya itu 1,5 inci. Yang kedua itu huruf. Kebanyakan pada skenario film yang ada biasanya menggunakan huruf atau font Courier 12 PT. Boleh saja pakai font atau huruf yang lain untuk membuat film sendiri, tapi kalau penulis skenario itu untuk PH produksi house atau TV sebaiknya untuk digunakan font yang sudah menjadi standar perfilman internasional yaitu Courier 12 PT, namun bisa saja sesuai keinginan penulis. Yang ketiga itu ada halaman. Jadi halaman ini untuk VTV yang 70 menit bisa 60-65 menit halaman, dan untuk film 90 menit bisa 70-80 halaman. Yang keempat itu ada spasi. Spasi ini tiap elemen pada skenario, yaitu antara elemen scan, heading, deskripsi, dan nama tokoh. 2 spasi ukuran deskripsi dan dialog. 1 spasi margin, scan, heading, dan deskripsi rata dengan margin kertas. Jadi ada juga logika bahasa. Logika bahasa ini salah satu teknik untuk meneliti suatu penalaran. Jadi penalaran itu suatu bentuk pemikiran. Penalaran juga suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan data atau fakta sampai pada suatu kesimpulan. Bentuk pemikiran yang dituangkan dalam bahasa tentu mengandung penalaran yang dapat ditelusuri melalui logika. Ada juga rasionalisasi data menurut KBBI, yakni pemikiran dan pertimbangan yang logis menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Pemikiran rasional ini cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran, faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingan. Jadi rasionalisasi data dalam perfilman dokumenter ini suatu proses menggabungkan, mengorganisasi, dan menyajikan informasi atau data yang kuat secara logis dan sistematisnya dalam film tersebut. Hal ini dilakukan agar pemirsa dapat dengan jelas memahami pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film, dan data tersebut dapat mendukung narasi atau argumen yang disampaikan dalam dokumenter tersebut. Ada juga wawancara. Wawancara ini dapat dikatakan sebagai percakapan antara 2 atau lebih orang, interview dan interview, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi. Wawancara atau interview akan menyita banyak waktu menduduki posisi utama dalam sebuah stasiun televisi setiap hari. Kadang-kadang dalam bentuk wawancara singkat. Dalam sebuah film dokumenter berdurasi ini 10 menit saja yang aktual dalam siaran berita, atau bisa juga dalam acara perbincangan yang memakan waktu lama. Jadi studi pustaka ini ada juga studi pustaka. Studi pustaka ini segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan sedang diteliti. Ada juga data visual dalam film.
Yang pertama, definisi visualisasi data dalam film. Visualisasi data dalam film ini teknik yang digunakan untuk menggambarkan informasi atau data melalui elemen visual dalam konteks naratif dari film guna meningkatkan pemahaman audiens terhadap cerita atau topik tertentu dengan cara yang lebih menarik. Yang kedua itu ada manfaat visualisasi data dalam film untuk meningkatkan keterpahaman, meningkatkan keterlibatan audiens, menggambarkan hubungan dan tren, mengesankan memori, memberikan konteks visual, mendukung pengambilan keputusan, memudahkan pembandingan dan analisis, mengilustrasikan proses atau konsep, meningkatkan daya tarik estetik. Ada juga teknik dan konsep visualisasi. Jadi data dalam film penting untuk memilih teknik visualisasi data yang sesuai dengan konteks, cerita, dan tujuan komunikasi. Langkah-langkah dalam proses visualisasi ini, data dalam film setiap langkah dalam proses ini harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan film. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa visualisasi data tidak mengganggu alur cerita, tetapi sebaliknya untuk memperkaya pengalaman penonton dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Ada juga tantangan dalam visualisasi data dalam film. Jadi beberapa tantangan yang paling umumnya ini yang mungkin dihadapi keterbatasan waktu, integrasi alami, risiko, membingungkan kesesuaian gaya visual, kompleksitas data, pemilihan teknik visual yang tepat. Jadi mungkin hanya segitu saja materi yang minggu kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.